Selamat pagi anak-anak yang baik, yang hebat. Hari ini kita akan belajar tematik tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 sampai 3. Siapkan ya buku dan alat tulis kalian. Kalau sudah, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, kalau sudah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Apa itu sikap kepahlawanan? Sikap kepahlawanan berarti meniru dan melaksanakan sikap-sikap yang telah ditunjukkan oleh para pahlawan. Kemarin-kemarin kita sudah belajar ya, beberapa pahlawan Indonesia. Pahlawan adalah seseorang yang berjasa bagi kepentingan orang banyak. Perbuatannya memiliki pengaruh terhadap tingkah laku orang lain, karena dinilai mulia dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan bangsa. Berikut ini ciri-ciri sikap kepahlawanan, yaitu yang pertama, berjuang dengan ikhlas, berani karena benar, pantang menyerah, rela berkorban, dan menegakkan keadilan dan kebenaran. Mari kita bahas semua ciri-ciri ini satu persatu. Yang pertama, berjuang dengan ikhlas. Salah satu sikap pahlawan yang patut diteladani adalah berjuang dengan ikhlas. Mereka tidak mengharapkan imbalan dalam berjuang. Mereka mengorbankan harta, jiwa, dan raganya demi menegakkan kemerdekaan. Mereka tidak berjuang untuk mengharapkan harta, pangkat, dan jabatan, tetapi tujuan mereka untuk mencapai cita-cita luhur bagi kemerdekaan bangsa. Yang kedua, berani karena benar. Sifat berani berhubungan dengan kebenaran. Seseorang tidak akan takut jika dia memperjuangkan kebenaran. Orang berani tidak sama dengan nekat. Para pejuang berani melawan penjajah karena memiliki cita-cita luhur, yaitu membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Selanjutnya, pantang menyerah. Pantang menyerah berarti terus berjuang meskipun menghadapi berbagai rintangan. Jika perjuangan gagal, seorang pahlawan tidak putus asa. Ia akan terus berjuang sampai kebenaran ditegakkan. Pantang menyerah membuat kita tegar dalam menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan. Pantang menyerah membuat kita sadar bahwa masalah apapun selalu ada jalan keluarnya. Apapun kesulitan yang datang, tetap hadapi dan diselesaikan dengan semangat pantang menyerah. Jadi kalau kalian mengalami kesulitan atau kesusahan, jangan langsung menyerah ya. Coba terus sampai bisa. Kalau gagal, tidak apa-apa, kalian bisa mencoba lagi. Intinya, jangan menyerah. Selanjutnya, rela berkorban. Rela berkorban berarti bersedia mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang lain. Seorang pahlawan mengorbankan kepentingan, pikiran, tenaga, harta, dan bahkan hidupnya sendiri. Berikut ini bentuk-bentuk perbuatan rela berkorban yang sederhana, antara lain menyisihkan uang untuk membantu orang miskin dan yang terkena bencana alam. Berarti kalian mengorbankan materi ya, berupa uang. Yang kedua, ikut kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Berarti kalian mengorbankan tenaga dan waktu kalian. Dan yang ketiga, mengunjungi orang sakit. Berarti kalian mengorbankan tenaga kalian, waktu kalian untuk mengunjungi orang sakit. Yang terakhir, menegakkan keadilan dan kebenaran. Pahlawan adalah orang yang rela menegakkan keadilan dan kebenaran, tentunya disertai juga dengan keberanian. Nah, berikut ini contoh sikap kepahlawanan sesuai dengan sila-sila Pancasila. Yang pertama, berani mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Kalau kalian punya salah atau baru saja berbuat salah, jangan takut untuk mengaku salah. Jangan malu. Kalau kalian salah, akui salah dan dengan berani mengakui, oh ya, maaf ya, saya sudah salah. Nah, itu adalah sikap pahlawan, sikap yang luar biasa berani, ya. Usahakan sejak sekarang, sejak dini, kalian tidak takut untuk mengakui kesalahan kalian.
Dan yang kedua, berani menjauhi sifat-sifat yang tidak terpuji. Contohnya, ada teman kalian yang mau mengajak untuk bolos sekolah atau nyontek. Ya, kalian menolak. Itu berarti kalian berani menjauhi sifat-sifat yang tidak terpuji. Bagus. Selanjutnya, saling menolong dengan ikhlas antar sesama manusia. Teman kalian yang jatuh, kalian tolong, jangan diketawain. Teman kalian yang tidak punya pensil atau tidak bawa pensil, kalian boleh pinjamkan. Ya, jadi sesama manusia harus saling menolong. Berikutnya, menyumbang dana untuk korban bencana alam. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya, bahwa sifat kepahlawanan bisa dengan rela berkorban berupa materi atau uang. Contohnya menyumbang dana untuk korban bencana alam dan menghormati hak-hak orang lain. Jadi kalau ada orang lain bicara, jangan dipotong. Kalian juga tidak boleh bicara. Diam dulu, dengarkan orang yang bicara. Apalagi kalau yang bicara adalah orang yang lebih tua. Jadi hargai dulu mereka. Biarkan mereka bicara. Kalau ada kalian kesempatan bicara, silakan bicara. Oke, itu adalah salah satu contoh menghormati hak-hak orang lain. Nah, mari kita mengenal salah satu pahlawan Indonesia yang bernama Sisingamangaraja ke-12. Nama asli Sisingamangaraja 12 adalah Patuan Bosar Ompu. Sisingamangaraja lahir tahun 1849 di Bakara, Tapanuli Utara. Beliau Raja Tapanuli dan kepala adat serta pemimpin agama. Sisingamangaraja gugur pada tahun 1907. Tahun 1878, Sisingamangaraja memimpin pasukan melawan Belanda. Beliau menyerang pos-pos Belanda di Tarutung, Balige, dan Bakara. Tahun 1884, Sisingamangaraja 12 berhasil menguasai Tangga Batu. Karena kalah, Belanda mendatangkan bantuan, mengancam melakukan kekerasan, menangkap, dan membunuh orang-orang yang membantu Sisingamangaraja 12. Belanda menyediakan 2.000 gulden bagi siapa saja yang dapat menangkap Sisingamangaraja 12 dalam keadaan hidup ataupun mati. Akan tetapi, rakyat Tapanuli tidak mau mengkhianati raja mereka dan terus melawan atau melakukan perlawanan. Belanda membakar kampung-kampung dan memaksa rakyat membayar denda yang tinggi. Tahun 1907, pasukan Belanda berhasil masuk ke Tapanuli Utara. Belanda mengepung basis pertahanan para pejuang. Sisingamangaraja 12 bersemboyan, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup terjajah. Sisingamangaraja 12 gugur di medan pertempuran. Sisingamangaraja memimpin pertempuran melawan Belanda selama 30 tahun. Wow, cukup lama ya waktu beliau untuk berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini adalah salah satu contoh sifat kepahlawanan yang patut kita tiru. Pahlawan tanpa tanda jasa. Apakah kalian pernah mendengar istilah tersebut? Sebelumnya kita sudah bahas pahlawan yang berjasa memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tetapi ada pula pahlawan yang dijuluki pahlawan tanpa tanda jasa. Siapa dia? Tanggal 25 November merupakan hari berdirinya organisasi PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia, yaitu sebuah organisasi profesi keguruan. Tanggal tersebut akhirnya ditetapkan sebagai Hari Guru di Indonesia. Untuk mencerdaskan manusia, guru harus memiliki ilmu, terus belajar, dan mempelajari setiap perkembangan dan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, guru dapat mentransfer ilmu yang dimilikinya. Itulah sebabnya guru disebut juga pembelajar seumur hidup, karena murid akan ada dari masa ke masa. Nah, dari sini kalian sudah jelas ya, pahlawan tanpa tanda jasa adalah guru. Jadi, hormati guru kalian. Hargai dimanapun kalian berada, kemanapun kalian pergi. Kalian harus ingat
jasa guru yang sudah mengajari kalian. Seorang guru memiliki peranan yang besar bagi kemajuan bangsa. Guru adalah teladan bagi murid-muridnya dan bagi masyarakat sekitar. Guru mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Di tangannya lah bangsa ini dibawa keluar dari kebodohan menuju cerahnya masa depan. Tidak ada bintang kehormatan yang diberikan kepadanya. Namun, ia akan merasa bangga ketika melihat anak didiknya sukses di kemudian hari. Itulah sebabnya sosok guru disebut juga pahlawan tanpa tanda jasa. Selesai jika umurnya telah habis. Guru juga harus mampu menjadikan dirinya sebagai cermin kebaikan terhadap kehidupan di sekitarnya, sehingga nantinya anak didiknya akan mengikuti kebaikan yang dilakukan oleh seorang guru. Kita tentu ingat, atau kalian pernah mendengar tidak, peribahasa yang berkata, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ini merupakan pesan bahwa apapun yang dilakukan gurunya, suatu hari akan dilakukan oleh muridnya secara lebih baik atau lebih buruk. Jadi kalian harus mencontoh yang baik-baik saja ya, yang buruk-buruknya tidak perlu diingat, tidak perlu diambil. Kalian harus mencontohkan atau mengaplikasikan hal-hal yang baik dari guru kalian. Apakah kalian pernah melihat periskop? Di pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas alat-alat optik yang membantu kehidupan manusia. Ada apa saja masih ingat? Ya, ada salah satunya kacamata, kaca pembesar. Terus sekarang ada periskop. Kita akan membahas periskop. Periskop merupakan alat optik yang digunakan untuk mengamati suatu objek dari posisi tersembunyi karena tidak dapat dilihat secara langsung. Periskop yang canggih biasanya digunakan pada kendaraan tempur lapis baja dan kapal selam. Periskop dalam kapal selam digunakan untuk melihat benda-benda di permukaan air dan mengintai sasaran yang akan ditembak. Pada kendaraan tempur masa kini, periskop sudah dilengkapi dengan teknologi tinggi sehingga dapat digunakan pada malam hari tanpa cahaya sedikit pun. Sensor-sensor yang dimiliki dapat digunakan dengan sangat baik untuk merekam objek yang diinginkan. Periskop itu dilengkapi kamera untuk merekam gambar dan video yang diinginkan. Wow, sudah canggih ya. Apakah kalian suka bercermin, melihat pantulan diri kalian sendiri di cermin? Cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Cermin datar adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya datar dan tidak melengkung. Bayangan pada cermin datar mempunyai sifat-sifat berikut ini. Ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. Kalau kalian bercermin, ukuran tubuh kalian, tinggi badan kalian misalnya 150 cm, maka di cermin pun akan 150 cm. Yang kedua, jarak bayangan cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Kalau kalian berdiri sekitar 30 cm di depan cermin, bayangan kalian juga sekitar 30 cm dari cermin. Yang ketiga, kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalnya kalian mengangkat tangan kanan. Di cermin pasti akan yang nampak, yang diangkat adalah tangan kiri. Bayangan tegak seperti bendanya. Tentu saja kalau kalian berdiri, cermin juga, pantulan kalian di cermin juga akan berdiri. Bayangan bersifat semu atau maya. Ya, tentu saja ya, kalau kalian bercermin dan melihat pantulan diri kalian di cermin, itu adalah gambaran diri kalian tetapi bukan kalian yang sebenarnya. Sampai di sini paham ya? Cermin cembung. Cermin cembung yaitu cermin yang permukaan bidang pantulnya melengkung ke arah luar. Cermin cembung digunakan untuk spion pada kendaraan bermotor. Bayangan pada cermin cembung bersifat maya, tegak, dan diperkecil daripada benda yang sesungguhnya. Selanjutnya, cermin cekung. Cermin cekung yaitu cermin yang bidang pantulnya melengkung ke arah dalam. Kalau tadi cembung keluar,
cekung ke dalam. Cermin cekung digunakan sebagai reflektor pada lampu kendaraan bermotor dan lampu senter. Sifat bayangan benda yang terbentuk oleh cermin cekung bergantung pada letak benda terhadap cermin. Jika benda dekat dengan cermin cekung, bayangan benda akan bersifat tegak, lebih besar, dan semu atau maya. Jika benda jauh dari cermin cekung, bayangan akan bersifat nyata dan terbalik. Oke anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita, pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian kalian, sampai jumpa.